Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1172 yang berjudul Elbaf yang aku kagumi. Dan chapter kali ini ditemani dengan cover request yang bertemakan angsa-angsa mengobrak-abrik kotak rias milik Bonchan, dan kita bisa melihat mereka itu sedang bermake up ya. Lalu ya, chapter kali ini dimulai dengan Chopper Gaban menjelaskan situasi saat ini yang sedang terjadi di Elbaf kepada Hairudin, Gert, Goldberg, Ruth, Stenson, Zoro dan juga Sanji di dalam lift tersebut. Dan benar juga tidak ada Luffy dan Loki di sini. Lalu di sana Gaban mengatakan, ada 3 musuh. Misi mereka adalah menculik 10 anak raksasa. Mereka berencana membawa anak-anak itu kembali ke tanah suci, menggunakan nyawa mereka sebagai sandera dan mengubah para prajurit Elbaf menjadi budak tempur. Itulah tujuan mereka. Lalu ya, Hairudin berkata di sana, hanya 3 manusia. Tak kusangka bahkan Giant Warrior Pirate itu tumbang, bahkan Yasa sekalipun bisa dihentikan oleh mereka. Dan mendengar hal tersebut ya, Gaban hanya berkata, maaf, aku tidak punya alasan. Lalu di sana juga Sanji mulai berbicara. Tapi meskipun mereka anak-anak, mereka tetap saja raksasa, bukan? Bagaimana mungkin 3 orang seukuran kita bisa membawa mereka sekaligus? Dan Gaban kembali menjelaskan, salah satu daripada mereka itu seorang wanita memiliki kemampuan aneh yang berkaitan dengan panah. Sepertinya anak-anak itu tidak mampu melawan panah tersebut dan hanya berjalan lurus sesuai dengan arah panah yang telah dikasih di sana. Dan jika mereka mencapai kapal, kita akan kehilangan mereka di laut dan semuanya akan berakhir. Itu pada dasarnya adalah titik tanpa jalan kembali. Lalu Ruth di sana berbicara, tapi kenapa kau tidak bisa langsung membawa kembali anak-anak itu? Dan Gaban berkata kembali, di antara mereka bertiga juga ada seseorang pria bernama Sommer. Aku tahu sedikit tentang dia. Dia adalah manusia duri yang memakan Iba-Iba Nomi. Dia bisa memanipulasi sulur yang dipenuhi duri tajam dengan bebas. Sulur itu bahkan bisa dibuat tak terlihat. Mereka melilitkan itu kepada anak-anak. Dan mendengar hal tersebut ya, Gep paham dan berkata, jadi itu sebabnya kalian tidak bisa menyentuh mereka kah? Mengerikan sekali. Dan Gaban kembali berkata, ya, benda-benda itu sekeras besi. Jika kita ceroboh dan mengacaukan formasi anak-anak itu, mereka akan berakhir seperti landak. Itu diatur agar mereka saling melukai. Dan selain itu, yang terakhir dari ketiganya kemungkinan adalah pengguna kemampuan yang bisa memanifestasikan mimpi buruk. Ketakutan anak-anak itu telah mengambil bentuk fisik dan menghalangi setiap upaya penyelamatan. Meskipun terlihat seperti anak-anak itu hanya berbaris di siang bolong, tak seorang pun bisa menyelamatkan mereka. Ini adalah sebuah permainan yang disusun oleh ketiganya menggunakan kemampuan mereka masing-masing. Dan mendengar hal tersebut ya, Hairudin berkata, kita akan menyelamatkan mereka dengan cara apapun. Dan Gaban kembali berkata pula, sepertinya akan lebih cepat jika kita langsung mengejar 3 pengguna itu sekaligus. Dan Goldberg berkata juga di sana, meskipun mereka abadi, pasti ada cara untuk menghadapi mereka, kerangkap mereka, hancurkan mereka, atau mungkin bahkan memakan mereka. Dan Gaban yang mendengarnya berkata di sana, hahaha, meyakinkan sekali, aku juga berpikir begitu. Lalu ya, Hairudin mengisyaratkan dengan berkata, kita hampir sampai permukaan. Ini adalah Sun World atau dunia matahari. Dan kemudian kita melihat di pola berikutnya, Liv akhirnya mencapai dunia matahari dengan suara dentangan yang sangat keras. Dan betapa kagetnya mereka pula melihat kondisi sejauh ini yang terjadi di sana. Di mana kita melihat Hairudin berkata di sana, ini jauh melampaui yang kubayangkan.
Dan mereka juga berkata, tidak ada habisnya monster mimpi buruk ini. Dan lihat ke sana, itu Grid Airik. Lalu Gaban berkata pula di sana, Dory, Brogy, dan yang lainnya seharusnya bertarung di atas kapal. Tapi sepertinya mereka tumbang oleh para monster itu. Dan Hairudin meresponnya, tidak mungkin. Lalu kita mendengar seseorang giant yaitu Kasih yang berkata di sana, itukah kau Hairudin? Dan yap, di momen berikutnya kita melihat kondisi Kasih di sana dan membuat Hairudin dan juga yang lainnya menghampirinya. Lalu Hairudin berkata di sana, Kasih-san, syukurlah kau baik-baik saja. Kami berada di dunia bawah. Tolong beritahu kami situasi saat ini. Lalu Kasih menjelaskan, sesuatu yang tak bisa dipercaya baru saja terjadi. Dengarkan baik-baik. Dimana ya, di panel berikutnya mereka sudah tahu kondisi yang terjadi sejauh ini. Dan membuat Hairudin berkata, Kapten Dory dan Kapten Brogy akan membunuh Jarul sama katamu? Yang mana di saat yang sama kita melihat Dory dan Brogy dan para giant lainnya yang terpengaruh atau terkena Domi reversi itu tengah menuju ke arah Jarul. Dan para giant yang selamat di sana berkata, tolong hentikan mereka, semua orang sudah benar-benar gila. Lalu Gert bertanya kembali di sana, Kasih-san, bagaimana dengan anak-anak? Dan Kasih menjelaskan, Ripley dan yang lainnya mengejar mereka, tapi tak ada kabar bahwa mereka berhasil diselamatkan. Mereka akan mencapai pelabuhan sebentar lagi. Di mana Kasih kemudian berbicara kepada Ruth. Dengar Ruth. Lalu kemudiannya Ruth mulai panik dan berkata, apa? Berjon ditangkap? Berjon itu, ini benar-benar parah. Adik kecilku juga salah satu sandera. Lalu Ruth langsung berlari ke arah sana. Yang mana kemudiannya diikuti Gert dan juga Goldberg untuk mengejar Ruth yang buru-buru menuju lokasi para anak-anak. Sementara itu, kali ini Sanji yang bertanya, hei Kasih, ke arah mana sekolah? Sepertinya Nami-san dan yang lainnya ada di sekitar sana. Dan Kasih berkata, kau lihat api itu? Sekolah dan perpustakaannya yang terbakar ada di sana. Tentu saja Sanji yang melihatnya heran dan berkata, kenapa sampai terbakar? Sementara itu Zoro kali ini yang bertanya kepada Kasih, kau bilang Dory dan Brogy jadi gila? Dan Kasih membenarkan hal tersebut. Lalu ya, sebuah peta cabang poin ke-8 ditampilkan di sini yang menunjukkan lokasi semua orang terbaru di Elbaf ini. Dan Kasih berkata pula di saat yang sama, tolong cepat, Tuan Jarul dalam bahaya. Dimana ya, pada bagian ini ada rombongan Nami yang tersandra yang kita bisa lihat di sini. Robin berkata, perpustakaannya terbakar. Lalu Jinbe juga berkata di sana, Chopper belum kembali. Dan Brook tiba-tiba terlihat seperti terpikirkan sesuatu lalu pergi entah kemana. Dan kita bisa juga melihat Nami di sana berkata, anak-anak itu akan dibawa pergi, lepaskan panah-panah ini. Lalu Usopp berteriak pula di sana, Master Dory, Master Brogy, sialan, aku benci melihat mereka seperti itu. Nah di sini ya kita bisa melihat juga kalau Brook tidak terlihat di rombongannya Nami. Kemudian ya di tempat lainnya yang ada di sini kita bisa melihat rombongan giant, monster ataupun apapun itu yang terkena Domi reversi yang sedang menuju ke desa barat. Terdengar di sana Brogy berteriak, bunuh Jarul. Lalu di sana juga ada beberapa giant yang mencoba menyadarkan kapten mereka dengan berkata, tolong berhenti kapten, sadarilah, tolong. Tapi sepertinya itu sia-sia ya. Kemudian di tempat lainnya kita bisa melihat di sini ada tim penyelamat anak-anak. Di sana ada Ripley yang berlari bersama Oimo yang berkata, tunggu kami anak-anak. Lalu di sana kita juga bisa melihat Oimo yang berteriak,
kalian menghalangi jalan dasar monster sialan. Lalu di lokasi lainnya, di tempat anak-anak disandra, kita melihat mereka sudah mulai sadar dan salah satu daripada mereka berkata, begitu kita sampai pelabuhan kita akan. Tapi Kolon di sana yang selalu positive thinking berkata, berhenti merengek, kalian juga prajurit Elbaf kan? Lalu di desa barat tempat Jarul berada, kita melihat di sana ada Giant yang berkata kepada Jarul, mari kita kabur. Jarul sama. Dengan kondisi Kapten Dori dan Brogy saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun Jarul berkata di sana, jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan mundur. Aku punya sesuatu yang ingin ku sampaikan kepada seluruh Elbaf. Dan Jarul kemudiannya menyatakan pemerintah dunia sebagai musuh Elbaf. Jarul mengoperasikan sipu transponder komunikasi dan berbicara kepada seluruh Elbaf. Dengarkan aku, Elbaf. Sebelum aku mati, aku ingin memberitahukan kalian segalanya. Tentu saja semua giant di Elbaf mendengar hal tersebut dan bertanya-tanya. Dan Jarul berkata di sana, dahulu kala Raja Besar Harald ingin Elbaf bergabung dengan World Government. Harald ingin kita hidup harmonis dengan seluruh dunia. Namun pada hari yang menentukan itu, 14 tahun yang lalu, kita dihianati dan ditolak. Aku melihatnya, iblis itu yang membunuh Harald. Aku juga melihatnya pembantaian para prajurit. Harald bertarung, dia bertarung agar Elbaf tidak pernah berada di bawah kekuasaan iblis itu. Dan dia mati. Tentu saja para giant di Elbaf bertanya-tanya dengan berkata, apa? Kukira raja dibunuh oleh Loki. Lalu Jarul berkata kembali, tapi jika aku mengatakan itu, rakyat akan bangkit untuk balas dendam atas nama raja. Dan Elbaf akan kembali menjadi bangsa pencinta perang yang tidak akan pernah Harald inginkan. Jadi aku memilih diam. Dan soal Loki, dia menanggung amarah seluruh bangsa sendirian dan pergi melaut. Dia memang bodoh, ceroboh, tapi Loki tidak bersalah. Dan tentu saja fakta itu membuat giant di Elbaf sangat kaget. Sementara itu, Zoro di sana kita bisa melihat dia berkata, ceritanya sedikit melenceng, tapi itu cara penyampaian yang bagus. Dan Hairudin berkata, itu terlalu memuji. Kemudian Jarul kembali berkata, namun hari ini kupikir mereka sudah menyerah, tapi tampaknya mereka kembali membutuhkan kekuatan raksasa. Mereka muncul lagi, 3 iblis yang ingin bawa negeri ini di bawah kekuasaan mereka. Dan Sommer kita bisa melihat di sana dia berkata, misinya sudah beres, aku bisa tidur saja. Lalu Jarul kembali berkata, hei kalian para bajingan iblis, jika nyawa anak-anak dipertaruhkan, maka kami akan membuang budaya dan sejarah tanpa ragu. Tapi jika kalian bermaksud mematahkan semangat kami dengan itu, kalian salah langkah. Jangan harap kami memiliki tingkat kesabaran yang sama seperti Harald saat tertekan. Bicara soal dominasi dan juga budak, apa kalian tahu sedang berbicara dengan siapa? Maafkan aku anak-anak, tapi tolong tutup telinga kalian. Dan Usopp kali ini yang berkata, benar, katakan pada mereka Jarul, Elbaf yang aku kagumi tidak akan pernah kalah dari siapapun. Dan Jarul kembali berkata di sana, jika suatu hari dunia terbelah seperti yang dikatakan dalam Harley, maka kami bangsa Elbaf dengan ini menyatakan World Government sebagai musuh kami. Kalian benar-benar berpikir bisa membuat kami patuh dengan duri atau reversi atau ilusi ini? Dan itu ya, semua kalimat itu membuat Gungko atau Imo hanya terdiam. Tapi kita bisa melihat Zoro berkata di sana, aku suka kakek tua ini. Dan Hairudin meresponnya, ya, dia adalah orang terkuat di lautan ini 300 tahun yang lalu. Lalu Jarul kembali berkata, kami tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan kalian. Benar begitu wahai prajurit Elbaf yang bangga? Dan para giant yang ada di sana kemudian berteriak, benar, Jarul sama. Dan di sana ya, Usopp kembali, matanya berubah menjadi hati dan berkata,
Ya, Elbaf yang benar-benar ku cintai telah kembali. Tapi Nami yang muak dengan Usopp dari tadi tuh ya berkata di sana, aku sudah paham, iya, sekarang pikirkan cara melepaskan kami dari panah-panah ini. Dan Jarul di momen yang epik berkata kembali, lindungi kedamaian yang telah diimpikan Harald. Dan kalimat itu ya membuat para raksasa sangat semangat. Sementara kita bisa melihat rombongan Dori dan Brogy sudah ada di depan mereka, yang artinya mereka semua di sini telah bersiap untuk bentrok. Lalu di sisi lainnya kita bisa melihat rombongan Hairudin, Stanson dan Zoro tepat ada di belakang rombongannya Drogi dan Brogy. Dan di sana Hairudin berkata, "Hei, kami sudah sampai. Sepertinya kalau kita terjebak di tengah-tengah kita akan tamat." Lalu Zoro di sana berkata, "Aku punya rencana." Dan ya, chapter sampai di sini dengan ditutup dengan catatan editor yang berkata, mercusuar serangan balik mulai menyala. Wop, apakah itu rencana Zoro? Dan ya, chapter berakhir di sini dengan apa? Dengan minggu depan tidak libur. Dan cuma ada satu hal yang ingin kukatakan di sini saat ini. Atau kalau Zoro sudah tersenyum dan bilang punya rencana, itu biasanya 100% bakal work atau bekerja seperti yang terjadi saat di arc Dressrosa.